Coba besar di sini dan video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1019. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah akhirnya nih, kita akan mereview kembali untuk chapter One Piece di chapter terbaru. Ya setelah minggu lalu libur lah, plus adanya PPKM. Dan ternyata berita buruk mengenai PPKM ini diperpanjang nih. Karena minggu depan One Piece kembali libur, aduh. Tapi oke lah, seminggu lalu kita nggak premier live chat aja, bareng kalian udah kangen juga nih anjay. Dan seperti biasa, kita akan live chat kembali di mode apa itu tidur, asik. Oke lah, kita akan langsung saja membahas kali ini yang akan berjudul Heliceratops. Dimana banyak banget yang bilang di video spoiler lalu, ini adalah buah iblis dari Yamato, tapi saya sendiri cukup yakin kalau ini adalah nama serangan milik serangannya Sasaki. Yang ternyata terjawab juga di chapter ini dan memang benar begitu karena kita pun tahu Sasaki ini modelnya yaitu Triceratops, sangat persis lah dengan nama serangannya. Dan chapter ini pun masih diisi oleh color splitnya kru topi jerami dengan pakaian renang nih dan juga bikini. Dimana kita melihat seperti biasa fokusnya ke siapa? Tentu saja Teteh Nami dan Tante Robin. Terbaik memang. Chapter dimulai di panggung utama seperti biasa dan memperlihatkan keadaan Sanji versus Queen. Yang Queen pun mengeluarkan beberapa beam dari tubuhnya itu. Sanji pun menghindarinya sambil tersenyum dan berkata bahwa dia pikir Franky akan tertarik dengan teknologi yang dimiliki oleh Queen ini. Wah, kebayang gak sih kalau Franky belajar ilmu perwabahan dari Queen? Mungkin bisa digabung lah dengan Chopper ini kemampuan bikin wabah menjadi senjata massal seperti itu. Ya walaupun sangat kejam sih, paling juga bakal kena marah Chopper nih karena bikin penyakit jadi senjata. Dan seperti biasa, pertarungan Sanji versus Queen ini gak akan diberesin dulu lah. Sampai seluruh law eksekutif yang lain dikalahin. Dimana dari chapter ini masih tersisa Sasaki dan juga Tante Black Maria. Di sini pun diperlihatkan Dr. Miyagi yang akan memberikan suntikan spesial suku Mingnya itu kepada Zoro. Di sini para Ming kesulitan untuk menembus perban dan menyuntikkan Zoro. Karena perban ini dilapisi oleh Sanji yang kita tahulah kenapa sesuai dari perkataan Torao, Zoro perlu disanggah karena tulang-tulangnya banyak yang patah. Dan di sini Zoro pun terlihat kaget. Waduh, masa Zoro takut sama suntikan? Kan gak lucu juga ya. Dan diperlihatkan juga keadaan dari kapal selamnya Torao. Di sini mereka berhasil mengeluarkan air dari tubuh Luffy dan bingung nih apa yang harus mereka lakukan untuk menyembuhkan Luffy ini. Dan tiba-tiba saja Luffy berteriak, "Daging!" Ya memang itulah kunci untuk menyembuhkan Luffy, cuma daging aja cuy. Dimana awal chapter ini diperlihatkan keadaan trio monster, Luffy, Zoro, dan juga Sanji. Nah keadaan pun diperlihatkan sekarang berada di bagian dari kanan tengkorak, dimana ini adalah tempatnya Sasaki versus Franky. Dimana para gifters yang lain yang berubah haluan sekarang melawan anak buah Sasaki. Jadi di sini Franky bisa leluasa melawan Sasaki 1 lawan 1. Di sini pun Sasaki memuji robot Franky yang dia bilang sangatlah kuat. Franky pun memuji balik bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan sebelumnya. Sasaki pun akhirnya berubah ke mode hybridnya itu. Yang lagi-lagi saya masih bingung nih kenapa sih mode hybrid seakan-akan spesial banget. Dimana bentukan hybrid dari Sasaki ini ya bentukan normal lah, tidak ada yang menarik kecuali mungkin ukurannya yang masif sekali. Karena besar sekali ukuran dari hybridnya ini melebihi ukuran dari Franky Shogun. Dimana yang lain rata-rata untuk bentukan hybridnya ini paling mirip lah dengan ukuran manusianya. Bahkan Kaido pun tidak sebesar mode Zoannya itu. Dimana bagian atas tubuhnya sama seperti mode manusianya dengan tato, perut, dan tangannya yang panjang. Lihat juga ada luka V yang sebelumnya dibuat oleh Franky di perutnya itu. Dan di mode hybrid Sasaki ini, dia dapat kembali menggunakan pedang ini. Jangan ada yang nanya ya, kok pedangnya ikutan gede ya? Waduh, namanya juga kartun. Dimana itu berisi dari beberapa pisau kecil yang ditempatkan secara lurus dan bilah-bilah kecil ini berputar. Yang membuatnya menjadi semacam bolah pedang dari Sasaki ini.
Dan nama pedangnya adalah Karakuri Rasento, atau mungkin pedang putaran mekanik lah. Sasaki pun dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, di mana tulang dari Triceratops di lehernya ini pun berputar dengan sangat cepat dan membuat Sasaki dapat terbang. Karena itu membuatnya ya seperti helikopter. Franky yang kaget dan berkata, bagaimana dinosaurus bisa melakukan hal seperti itu? Dan dia coba menjawab, ini adalah hal biasa yang dilakukan oleh Triceratops. Dan akhirnya inilah yang menjadi judul di chapter ini karena serangannya yang bernama Heliceratops atau mungkin bentukan dari serangan yang akan dilakukan oleh Sasaki ini. Itu pun dilakukan untuk menghajar para gifters, di mana kita lihat nih efek serangannya sangat masif sekali. Dia pun kemudian menyerang Franky dengan itu dan Franky pun cukup kesulitan juga untuk menangkis serangan yang dibuat oleh Sasaki ini. Sasaki pun dia turun langsung di depan Franky Shogun dan siap menggunakan pedangnya untuk menghajar Franky ini, dan dia siap untuk melaju terbang ke depan menghajar Franky. Tapi dia malah membuat kesalahan karena bukannya terbang ke depan, dia malah mundur ke belakang. Dimana sunyi pun melanda, ya mungkin biasalah keanehan itu, dan alibi dari Sasaki ini adalah kalau itu cuma nyari jarak doang biar lebih baik juga. Hebat juga nih untuk alibinya. Dia pun akhirnya menyerang Franky Shogun dengan serangan yang bernama Tama Ceratops. Serangan kuat yang sesuai dengan namanya lah, peluru yang melesat kencang. Serangan tersebut sangat kuat yang bahkan roket launcher di pundak Shogun Franky ini meledak. Franky pun akhirnya memegang Sasaki dan dia membantingnya menggunakan General Suplex-nya. Franky pun akhirnya mengeluarkan pedangnya dan dia akan menggunakan serangan yang mirip Souri no V Flash-nya yang sebelumnya dilakukan untuk membuat luka V di perut dari Sasaki ini, tapi di sini Sasaki berhasil menghindarinya dengan terbang ke udara. Franky Shogun pun akhirnya beradu pedang dengan Sasaki, di mana Franky yang tidak berpengalaman menggunakan pedang, di sini Sasaki memimpin dan dia berhasil merusak pedang Franken ini. Melihat situasi itu, Franky pun lari untuk mempersiapkan serangan lanjutannya. Dan Sasaki yang akan mengejarnya, dia menyerang menggunakan Tama Ceratops. Tapi di sini Franky berhasil ngecas senjatanya dan mengeluarkan General Cannon, di mana kita lihat efeknya yang luar biasa, impactful sekali. Wah, ini lebay banget kata-katanya. Serangan tersebut berhasil mengenai Sasaki dan membuatnya terbang ke udara sambil dia mengeluarkan darah dari mulutnya itu. Tapi dia masih bertahan dan siap menyerang balik. Sasaki pun akhirnya terbang ke bawah dan menyerang dengan Magnum Ceratops, di mana efek serangannya sangat kuat sekali. Dia berhasil merusak bagian dari Franky Shogun ini yang sejauh ini terlihat sangat durable. Tapi Franky berhasil mengeluarkan dirinya tepat waktu sebelum tertimpa itu, dan Franky pun berbaring di tanah dan menyerang Sasaki dengan Franky Radical Beam. Di mana serangan tersebut menembus perut Sasaki ini dan efek ledakan pun terlihat. Ya mirip lah efek-efek ledakan laser Kizaru, Pacifista, dan Queen lah, kurang lebih seperti itu. Franky pun cukup pencapaian dan Sasaki jatuh ke tanah dengan mata putih. Yang berarti fix sudah Sasaki ini dikalahkan oleh Franky. Lucu ya, dulu kelemahan Franky ini di punggungnya, sekarang lawannya kelemahannya di perut. Dan pasti banyak juga yang curiga nih, lah bang masa Sasaki nggak bisa pakai haki sih? Kalau kita lihat ulti dan wushu pun cukup mahir menggunakannya. Sejujurnya saya yakin dia pasti punya sih, tapi ingat haki bukan segalanya di serial One Piece ini. Terutama jika berhadapan dengan serangan yang punya daya serang lebih kuat dibandingkan haki. Ya contohlah serangan Nami yaitu petirnya, tanpa haki pun bisa melukai ulti yang punya haki. Yang berarti damage dari serangan Nami ini jauh lebih kuat dari defense hakinya milik ulti. Tapi sejujurnya pertarungan Sasaki versus Franky ini kurang rame sih dari pendapat saya ya. Tapi ya dengan ini tersisa satu Tobiropo lagi. Lalu pindah ke puncak Onigashima. Di sini Kaido di mode hybridnya beradu dengan Yamato dengan Kanabonya itu. Mereka berbicara saat bertarung, di mana Kaido pun berkata, Yamato, aku tahu kau adalah seorang petarung yang sangat kuat. Walaupun saya tidak berencana untuk memberikan buah iblis itu yang saya dapatkan dengan sangat susah. Bahkan di sini Kaido menggunakan kata-kata yang seakan-akan sangat sulit sekali, menggunakan great difficulty, yang berarti sesusah itulah mencari buah iblis yang dimakan oleh Yamato ini. Yang mengenai konteks mencarinya akan kita bahas di analisis aja ya, kenapa Kaido bisa mendapatkannya. Di sini Yamato pun menjawab bahwa dia memakannya karena sedang lapar. Dia ingin pergi ke laut, tapi karena buah iblis itu dia jadi tidak bisa berenang. Ya persis lah dengan Luffy kecil, dia ingin pergi ke laut dan saat diberitahu buah iblis membuatnya nggak bisa berenang, lah bingung juga si Luffy ini.
Mengenai kata-kata Kaido, yang pertarung hebat ini untuk Yamato sangat jelas sih. Dia saat diborgol saja yang melemahkan itu bisa meng-KO ulti dengan one hit saja. Yang bahkan dari situ saja sudah kita lihat sehebat apakah Yamato ini, plus dia juga clash dengan Kaido yang ada efek Hausoku no Haki-nya. Dan dari percakapan itu kita juga bisa melihat sebagian wajah Yamato di mode hybridnya, dan dia berkata, "Saya berkali-kali mencoba membunuhmu, tapi kau selalu dapat mengalahkanku. Tapi terima kasih dengan itu saya semakin bertambah kuat." Yang sebenarnya untuk ini konsepnya mirip lah dengan Luffy, dimana dia latihan sama Garp lalu juga S, yang pasti berapa kali pun Luffy lakukan, Luffy ini selalu kalah. Dan di sini kita lihat saat karakter lain dibuat sangat spesial di mode hybridnya, Yamato sangat mudah sekali langsung udah buat di mode hybridnya itu. Karena memang mode hybrid ini bukan hal yang sangat spesial, bahkan normal untuk user Zoan. Bahkan Chopper aja dia selalu berada di mode hybridnya ini. Alias default dari Chopper adalah mode hybrid. Dimana chapter tutup dengan diperlihatkan mode hybrid Yamato yang sangat cantik sekali. Mirip seperti mode sulongnya dari Carrot lah yang keren parah. Dia punya telinga yang panjang dengan tanduk yang masih ada juga. Dan bulu di tubuhnya seperti sulong yang tadi saya bilang. Kita juga melihat seperti ada api nih di sekitar tubuh dan rambutnya, mirip dengan asap saat Luffy berada di mode Gear Force-nya. Tapi kita masih belum diberitahu dengan jelas sih apa buah iblis dari Yamato ini. Tapi seharusnya sih dia tipe mythical ya, seperti bapaknya itu. Ya banyak yang bilang kalau bukan model Byakuya, dia ini modelnya Kirin. Tapi ya semoga cepat terjawab lah. Ya sebenarnya di spoiler saya bilang ini mirip kayak evolusi dari Gabumon dari Dragon Ball, bukan Digimon ya. Waduh banyak juga yang ternyata mungkin disummon sama Bulma kali ya. Dan kata-kata terakhir Yamato adalah ada alasan lain kenapa saya tidak meninggalkan tempat ini selain karena borgol itu. Yaitu jika saya tidak bertarung demi negeri ini, saya tidak punya hak memanggil diri saya sebagai Oden. Anjay, lagi-lagi dia ingin membuktikan dirinya sebagai Kozuki Oden. Dan sekianlah untuk review kali ini, mungkin banyak yang bisa kita gali lebih dalam, tapi seperti biasalah dianalisis saja ya. Dan overall chapter ini gak banyak spesialnya sih, kayak 2 chapter lalu, kecuali mode hybrid dari Yamato yang cantik parah. Jadi akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Lalu info juga yang saya katakan di awal, bahwa minggu depan kembali PPKM alias One Piece ini libur lagi. Tapi kali ini dari pihak Weekly Shonen Jump-nya ya, bukan Oda-nya yang libur, karena semua majalah shonen minggu depan bakal libur, seperti Black Clover dan yang lain-lain. Serta yang perlu diingat juga adalah chapter depan sepertinya akan membahas tentang Tante Black Maria versus Tante Robin Chuan. Ahai. Oke lah, mungkin itu aja untuk review kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filmnomi, di mana kalian akan mendapatkan gelar sebagai Devil Fruit User. Anjay, Devilnomi banget nggak tuh? Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devilnomi pamit and I'll see you guys next time.